warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari proposal yang telah saya buat, yang berjudul Peran Akuntansi Keuangan dalam Lembaga Adat di Tidore. Bab 1 tentang latar belakang. Penelitian ini berlatar belakang tentang perkembangan akuntansi keuangan kini merambah pada sektor sosial dan budaya, termasuk lembaga adat di Tidore. Di tengah arus modernisasi, lembaga adat menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan sistem akuntansi modern dengan nilai-nilai lokal. Pemerintah Kota Tidore telah mendorong pelibatan lembaga adat melalui pelatihan keuangan desa dan program berbasis budaya sebagai bentuk akuntabilitas publik yang berakar pada tradisi. Next. Rumusan masalah yang akan saya bahas di sini terdapat 4 poin, yaitu yang pertama, bagaimana sistem akuntansi keuangan diterapkan dalam lembaga adat di Tidore. Yang kedua, apa saja nilai-nilai budaya lokal yang mempengaruhi praktik akuntansi keuangan di lembaga adat Tidore. Dan yang ketiga, bagaimana tantangan dan peluang dalam integrasi antara sistem akuntansi formal dan nilai-nilai tradisional dalam konteks lembaga adat di Tidore. Dan yang keempat, model akuntansi keuangan seperti apa yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, dan kelembagaan lembaga adat Tidore. Next. Adapun tujuan dari penelitian yang saya lakukan adalah untuk mendeskripsikan praktik akuntansi keuangan yang dijalankan oleh lembaga adat di Tidore, dan yang kedua menganalisis pengaruh nilai-nilai budaya lokal terhadap praktik pelaporan dan pengelolaan keuangan dalam lembaga adat, dan yang ketiga mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam proses integrasi sistem akuntansi modern dengan sistem nilai tradisional di Tidore. Dan yang keempat, merancang sebuah model akuntansi keuangan berbasis kearifan lokal yang dapat digunakan oleh lembaga adat dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pelestarian nilai-nilai budaya. Adapun manfaat penelitian. Manfaat teoritis, penelitian ini memperkaya literatur akuntansi kontekstual dengan budaya, khususnya terkait praktik akuntansi di masyarakat adat Indonesia dengan mengintegrasikan aspek sosial, spiritual, dan kultural. Adapun manfaat praktis, yaitu memberikan panduan bagi lembaga adat dan pemerintah daerah dalam membangun sistem pelaporan keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan nilai lokal serta mendukung pelatihan akuntansi kontekstual. Manfaat sosial dan budaya, mendorong pelestarian budaya lewat penguatan lembaga adat yang transparan dan partisipatif serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tata kelola berbasis nilai lokal. Dan yang terakhir, manfaat kebijakan, yaitu menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang mengintegrasikan sistem akuntansi formal dengan praktik budaya lokal guna membangun sistem keuangan yang inklusif dan berkeadilan budaya. Next. Bab 2, kajian pustaka. Next. Yang pertama, kerangka teori yang relevan dengan metode studi kasus. Metode studi kasus merupakan pendekatan kualitatif yang efektif untuk mengeksplorasi praktik akuntansi dalam konteks sosial dan budaya tertentu, seperti lembaga adat di Tidore. Pendekatan ini memungkinkan penelitian memahami dinamika sosial, nilai-nilai adat, serta struktur kekuasaan yang mempengaruhi praktik pelaporan keuangan. Studi kasus menekankan pentingnya observasi langsung, narasi mendalam, dan triangulasi data untuk menggali makna di balik praktik keuangan tradisional. Dengan fleksibilitas, metode ini mampu mengakomodasi dinamika budaya dan organisasi lokal tanpa mengorbankan keadilan analisis. Dalam konteks lembaga adat Tidore, studi kasus memungkinkan eksplorasi terhadap peran aktor sosial, spiritual, dan nilai-nilai komunitas seperti kepercayaan, gotong royong dalam membentuk sistem akuntansi. Narasi yang dihasilkan menggambarkan bagaimana praktik keuangan dimaknai secara kolektif oleh komunitas, memperluas cakupan akuntansi dari sistem formal menjadi alat kultural. Pendekatan ini juga berguna untuk membangun teori baru berbasis praktik lokal, terutama di wilayah yang belum banyak diteliti dalam literatur akademik.
Dengan demikian, studi kasus menjadi alat penting dalam merumuskan model akuntansi berbasis budaya yang lebih inklusif dan kontekstual. Next. Yang kedua, perkembangan metode studi kasus. Metode studi kasus dalam riset akuntansi telah mengalami perkembangan signifikan, terutama sejak pendekatan kualitatif mulai diakui sebagai pelengkap metode kuantitatif dari yang awalnya dianggap subjektif. Kini studi kasus diapresiasi karena mampu menangkap kompleksitas sosial yang menggali nilai dan makna lokal serta mengintegrasi metode lain seperti fenomenologi, etnografi, dan grounded teori untuk memahami dimensi spiritual, sosial, dan struktural dalam praktik akuntansi komunitas termasuk di lembaga adat Tidore. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa studi kasus tidak hanya menjadi alat analisis, tetapi juga alat pemberdayaan. Pendekatan ini mulai diterapkan di sektor publik dan lembaga non-formal seperti komunitas adat dan keagamaan, serta dipadukan dengan metode partisipatif yang melibatkan masyarakat sebagai co-research. Hasilnya adalah lahirnya teori-teori baru seperti akuntansi berbasis komunitas dan akuntansi spiritual yang mengakar pada praktik dan nilai lokal. Studi kasus kini tidak hanya berkembang secara metodologis tetapi juga secara ideologis sebagai sarana untuk mengangkat suara dan pengalaman komunitas yang selama ini termarginalkan dalam sistem ekonomi modern. Next. Yang ketiga, review literatur relevan dengan metode studi kasus. Literatur tentang penggunaan studi kasus dalam akuntansi menunjukkan perkembangan signifikan, terutama dalam memahami praktik keuangan komunitas tradisional dan lembaga non-formal seperti lembaga adat di Tidore. Studi kasus dinilai efektif karena mampu mengungkapkan dimensi sosial, spiritual, dan simbolik dalam akuntansi yang tidak tertangkap oleh pendekatan kuantitatif. Penelitian terdahulu menyoroti pentingnya nilai lokal, partisipasi komunitas, dan fleksibilitas budaya dalam sistem pelaporan keuangan, serta menunjukkan bahwa praktik pencatatan seringkali bersifat kolektif, lisan, dan berbasis nilai seperti kepercayaan dan tanggung jawab sosial. Dengan pendekatan ini, studi kasus menjadi alat analisis sekaligus pemberdayaan yang dapat menjembatani sistem modern dengan praktik sosial, serta membangun narasi akuntansi yang lebih kontekstual dan bermakna. Next. Dan yang keempat, penelitian terdahulu yang relevan dengan metode fenomenologi. Metode fenomenologi digunakan untuk memahami makna subjektif dalam praktik akuntansi keuangan di lembaga adat dengan menyoroti pengalaman spiritual, simbolik, dan budaya yang mendasarinya. Penelitian seperti yang dilakukan oleh Talib et al. 2023 dan Dewi et al. 2024 menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu mengungkapkan peran tokoh adat dan lembaga adat, tokoh adat dan agama serta makna spiritual di balik pencatatan dan pelaporan keuangan yang tidak dapat dijelaskan oleh teori ekonomi konvensional. Dengan demikian, fenomenologi memberikan pemahaman mendalam terhadap motivasi, kesadaran budaya, dan nilai-nilai lokal dalam praktik akuntansi komunitas tradisional. Next. Bab 3 yaitu metode penelitian. Metodologi penelitian. Yang pertama, pendekatan dan metode penelitian studi kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus tunggal, terperancang untuk mengeksplorasi praktik akuntansi keuangan berbasis nilai lokal di lembaga adat Tidore. Metode ini terpilih karena mampu menangkap kompleksitas sosial dan budaya dan spiritual yang menyertai praktik pelaporan keuangan komunitas adat serta memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami makna subjektif, simbolik, dan naratif dari kegiatan tersebut. Studi kasus juga memungkinkan pembentukan teori substantif yang berakar pada realitas lokal sekaligus menjaga kualitas data melalui prinsip kredibilitas dan refleksi kritis dengan menempatkan penelitian sebagai instrumen utama dan memanfaatkan narasi serta dokumen komunitas. Penelitian ini bertujuan menjembatani kesenjangan antara pendekatan akademik dan praktik akuntansi komunitas yang tercukup dalam sistem formal negara. Teknik yang kedua, teknik pengumpulan data dalam studi kasus. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif
melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi untuk menggali praktik akuntansi di lembaga adat Tidore secara menyeluruh. Wawancara dilakukan kepada tokoh adat, bendahara, tokoh agama, dan masyarakat, sedangkan observasi partisipatif dilakukan dengan mengikuti langsung kegiatan adat dan pelaporan keuangan. Dokumentasi berupa arsip keuangan dan notulensi memperkuat validitas data yang kemudian divalidasi melalui triangulasi. Pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling untuk memastikan kedalaman informasi dan seluruh proses berjalan secara fleksibel sesuai dengan konteks budaya dan disertai pencatatan sistematis demi menjaga integritas penelitian. Yang ketiga, deskripsi tekstual dan struktur serta sintesis dalam studi kasus. Deskripsi tekstual dan struktur dalam studi kasus ini digunakan untuk menggambarkan, menganalisis pengalaman subjektif serta konteks sosial budaya praktik akuntansi di lembaga adat Tidore. Deskripsi tekstual menyajikan narasi informan secara rinci, mencerminkan makna simbolik, spiritualitas, dan nilai-nilai lokal seperti paracaya dan gotong royong. Sementara deskripsi struktural menjelaskan bagaimana pengalaman tersebut terbentuk dalam sistem sosial, kekuasaan adat, dan ritus keagamaan. Sintesis dilakukan dengan menghubungkan keduanya dalam narasi tematik untuk membangun pemahaman utuh dan reflektif serta menghasilkan model konseptual akuntansi berbasis budaya. Proses ini tidak hanya memperkuat validitas temuan, tetapi juga menawarkan kontribusi teoritis dan praktik bagi pengembangan sistem pelaporan keuangan komunitas adat yang adil, partisipatif, dan kontekstual. Itulah hasil dari proposal yang saya buat. Semoga bermanfaat.